Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitayani Nur Aziza, NIM 2011 B0055. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kardiovaskuler. Pengertian dari kardiovaskuler itu sendiri adalah kardio yang artinya jantung, kardiak, dan pemompa. Vaskuler sama dengan pembuluh darah atau arteri, kapiler, dan vena. Kardiovaskuler merupakan sistem transportasi tubuh atau sistem peredaran darah. Proses pengendaraan berbagai zat yang diperlukan tubuh sekaligus pengambilan zat yang tidak diperlukan untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Kardiovaskuler juga bisa diartikan sebagai proses pengendaraan berbagai zat yang diperlukan tubuh sekaligus pengambilan zat yang tidak diperlukan untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Komponen dari sistem kardiovaskuler itu sendiri terdiri dari yang pertama ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Darah adalah cairan yang terdapat dalam tubuh yang berfungsi untuk mengangkut zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Fungsi dari darah itu sendiri adalah untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkat zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Hormon-hormon dari sistem endokrin juga diedarkan melalui darah. Penggolongan sel darah. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit merupakan bagian utama dari darah. Jumlahnya pada pria dewasa yaitu sekitar 5 juta per cc dan pada wanita dewasa sekitar 4,5 juta cc. Bentuknya bikonkav serta berwarna merah disebabkan oleh hemoglobin atau mengandung protein, zat besi, dan globin. Oksigen terkait pada Hb ketika darah melewati paru-paru, kemudian eritrosit bergerak ke jaringan tubuh dan melepas oksigen yang selanjutnya berdifusi ke sel tubuh. Yang pertama ada keping darah atau trombosit. Keping darah adalah fragmen sel-sel yang dihasilkan oleh sel-sel besar atau megakariosit dalam sumsum tulang. Trombosit berbentuk seperti cekram atau lonjong dan berukuran 2 pm. Keping-keping darah mempunyai umur hanya 8-10 hari. Secara normal, dalam setiap mm3 darah terdapat 150.000 sampai 400.000 keping darah. Trombosit memiliki peran dalam pembukaan darah. Perhatikan skema pembekuan darah di bawah ini. Keterangan dari skema itu sendiri ada yang pertama adalah jika jaringan tubuh terluka, trombosit pada permukaan yang luka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Yang kedua, enzim trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium atau Ca. Yang ketiga, protombin merupakan senyawa yang dibentuk di hati dengan bantuan vitamin K. Yang keempat, selanjutnya trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Yang ketiga ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih adalah sel yang membentuk komponen darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tumbuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dan bergerak secara amoeboid dan dapat menembus dinding kapiler atau diapedesis. Dalam keadaan normalnya terkandung 4,1009 hingga 11 kali 1009 sel darah putih di dalam seliter darah manusia dewasa yang sehat sekitar 7.000 sampai 25.000 sel per tetes. Di dalam tubuh, leukosit tidak berasosiasi secara ketat dengan organ atau jaringan tertentu. Mereka bekerja secara independen seperti organisme sel tunggal. Selanjutnya ada jantung.
Jantung adalah organ otot berongga yang darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Berarti jantung istilah yang terkait dengan jantung. Dari kata Yunani cardia, untuk jantung adalah salah satu organ tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jantung atau bahasa Latin cor adalah sebuah rongga otot berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Istilah kardiak berarti berhubungan dengan jantung. Kata dari Yunani kardia untuk jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Fisiologi jantung. Yang pertama, jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada. Yang kedua, jantung sebagai organ pemompa darah. Yang ketiga, pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Bagian dari jantung yang paling penting yang pertama adalah atrium kanan, yaitu tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena-vena sirkulasi sistematik ke dalam ventrikel kanan. Yang kedua ada atrium kiri, yang ketiga ada ventrikel kanan, dan yang keempat ada ventrikel kiri. Fungsi dari jantung. Yang pertama memompa darah melalui pembuluh darah. Yang kedua memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga menerima darah dari seluruh tubuh. Yang keempat menerima darah beroksigen dari paru-paru. Yang kelima mencegah bercampurnya darah miskin oksigen dengan darah kaya oksigen. Yang keenam membantu mengukur jumlah darah yang dipompa dengan menghitung jumlah denyut jantung per menit. Yang selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan suatu bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkat darah ke seluruh tubuh. Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri yang berperan untuk membawa darah dari jantung, kapiler yang berperan sebagai tempat pertukaran sebenarnya air dan bahan kimia antara darah dan jaringan, dan vena yang mengangkut darah dari kapiler kembali ke jantung. Pembuluh terbesar ialah aorta. Fungsi dari pembuluh darah. Komponen utama dari pembuluh darah yaitu arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena. Memiliki beragam fungsi dalam menjaga tubuh tetap hidup dan sehat. Fungsinya ini meliputi: yang pertama, membawa darah dari jantung. Yang kedua, mengangkut darah beroksigen ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut darah dari arteri ke kapiler. Yang keempat, menguras darah dari kapiler ke dalam vena, kemudian bertukar oksigen, karbon dioksida, air, dan garam. Yang kelima, arteriol juga regulator utama tekanan darah, aliran darah. Yang keenam, kapiler juga mendukung dalam penyediaan jaringan tubuh dengan komponen yang diperlukan darah. Struktur pembuluh darah. Yang pertama ada tunika intima, yang kedua tunika media, yang ketiga tunika adventitia, yang keempat anastomosis arteriovenosa, yang kelima ada vasa vasorum. Jenis-jenis pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau pembuluh arteri merupakan pembuluh darah yang mengalir darah dari dalam jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, vena atau pembuluh balik. Vena merupakan pembuluh yang membawa darah ke jantung. Vena bercabang-cabang yang membentuk venula yang berdiameter kurang lebih 0,2 mm. Yang ketiga, kapiler. Kapiler termasuk pembuluh darah yang memiliki ukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena. Selanjutnya ada mekanisme peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah sistematik. Peredaran darah sistematik lebih sering disebut sebagai peredaran darah besar. Peredaran darah ini dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh dan akhirnya akan kembali lagi ke serambi kanan jantung. Secara sederhana, peredaran darah sistematik bisa digambarkan sebagai aliran darah dari jantung, seluruh tubuh sampai jantung. Yang kedua, peredaran darah pulmonal. Peredaran darah pulmonal lebih sering disebut dengan peredaran darah kecil. Peredaran darah ini dimulai saat darah yang mengandung CO2 alias karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru.
Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas yang pada akhirnya mengubah karbon dioksida menjadi oksigen saat keluar dari paru-paru dan kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Secara sederhana, peredaran darah pulmoner bisa digambarkan sebagai peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan menuju ke jantung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan sistem kardiovaskuler, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.